Naik dikit Pak dari tadi Pak. Naik berapa, Pak? Naik 8 aja Pak. 68 ya berarti ya, tadi 60 ya? Iya Pak. Oke, tracknya sudah bagus, sudah mengalami peningkatan. Pak Ginanjar gimana Pak? Saya naik 34 Pak. Dari 30 ke 64. Oh, wah hebat. Tracknya sudah semakin bagus ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Armendra bagaimana Pak? Banyak soal barunya ya. Iya Pak. Jadi harus dibanyakin lagi soalnya supaya nanti. Gimana? Ada peningkatan dari yang soal pertama? Lumayan. Lumayan. Oke. Kemudian ada Pak Agus. Gimana Pak Agus? Iya Pak. Gimana Aman. nilainya Pak? Aman Pak? Aman. Berapa? 80, 90? 80 Pak. Oh 80. Oke mantap. Kemudian ini ada Bapak Yohanes. Selamat sore Pak Yohanes. Gimana Pak? Oke, belum bergabung. Gimana Bapak Ibu, bisa kita mulai pembahasan kita? Sudah ada berapa yang masuk, Mbak Devi? Sudah ada, sebentar Pak, 1, 2, 3, 4, 6 orang Pak. Nampaknya Bu Oh, Osa belum join, iya. Masih banyak yang belum ya? Atau Oke. paralel sambil saya bantu reminder. Pak Andri sudah ya Pak Yohanes. Begini Bapak Ibu, saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu. Saat ini kita kan mau bahas untuk tryout 2. Kita masih ada satu lagi tryout 3 ya. Tinggal satu lagi ya Mbak Devi ya. Tryout 3 ya, terakhir ya. Iya betul Pak, satu Oke. lagi. Saya mau tawarkan mau diselesaikan hari ini sekalian atau mau diselesaikan di hari Kamis. Jadi saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Setelah ini kita akan bahas tryout 2. Kemudian masih ada satu soal lagi. Bapak Ibu mau selesaikan di hari ini atau mau selesaikan hari Kamis? Saya berikan penawaran begitu. Gimana? Waktunya kali ya Pak. Kalau Gimana? misalnya masih lihat waktunya nanti ya. Kalau misalnya belum terlalu sore, Langsung aja. langsung. Tapi kalau udah terlalu sore mungkin Kamis. Oh gitu. Kalau usul saya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin Kamis kali Pak. Kalau Yang ini satu soal sore, buat Pak. hari Kamis ya. Mm-mm. Gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Yang lain gimana Bapak Ibu? Karena ini kan dari berbagai macam kota ya. Saya takutnya kalau ada yang dari Papua ya kayaknya ya. Oke, Ada Pak, sepertinya Pak Yohanes. Pak Yohanes ya. Oke. Kalau Pak Yohanes kita hari Kamis mulai jam 7, berarti Pak Yohanes di sana jam 9. 9 malam. Oke, kita lihat ya supaya mudah-mudahan tidak terlalu sore selesainya, atau kalau misalnya terlalu sore ya nanti kita atur lagi harinya kapan. Kalau di level 1 kemarin hari persiapan menjelang ujiannya jam berapa biasanya Bapak Ibu yang sudah? Biasanya, iya Bu Osa gimana? Malam biasanya. Waktu itu Kamis malam. Kamis malam jam berapa Pak biasanya Pak? Waktu itu Sekitar sih jam 7. Jam 7 ya. Jam 7? Ya, sekitar Oke. jam 7. Berarti jam 7 ya. Berarti kita selesaikan untuk chapter kita selesaikan tryout 2. Kemudian kita lanjutkan di hari Kamis, begitu ya? Berarti satu soal lagi. Begitu Bapak Ibu? Ya, Ya, Pak Denny, biasanya kita hari Kamis, biasanya sih kesepakatan, nanti Bapak Ibu mau hari apa, kalau yang sudah berjalan biasanya hari Kamis malam 7:30, barangkali ada yang mau sembahyang isya dulu, atau mungkin selesai setelah pekerjaan. Nanti khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ikut ujian online di BSMR, Bapak Ibu bisa langsung latihan simulasi, akan 2 device. Karena nanti akan ada device yang pertama menjadi kamera pengawas dan device kedua yang untuk mengerjakan soal. Biasanya seperti itu sih, Pak Denny. Oh gitu ya. Jadi hari Kamis kita sekaligus simulasi ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin simulasi khususnya bagi Bapak Ibu yang belum pernah mungkin. Oke, jadi
Berarti di hari Kamis, bagi Bapak Ibu yang mau belum pernah ujian online, bisa menyediakan 2 device ya. 1 laptop, 1 HP untuk digunakan Betul. sebagai pengawas. Baik, kita sepakati saja hari Kamis jam berapa Bapak Ibu? Jam 7? Gimana? Oke, gimana? Nggak ada yang respon. Nah, Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu? Pak Andri, oke. Kalau Pak Pak Andri. Ginanjar, oke Pak. Kalau hari Yang Kamis, oke jam Setuju, 7. saya setuju. ya. Oke, yang Pak setuju Ginanjar, bisa Pak kasih jempol, Martin, Bapak Ibu bisa diidentifikasi, jadi kita tahu Bu berapa. Krisna, oke. Krisna oke di chat Pak Ginanjar Pak. oke, Agus, Pak oke. Agus oke, Bu Osa dan Pak Yohanes, Pak Armendra, oke. oke jam 7. Mayoritas oke ya, tidak ada yang keberatan sih Pak. Sepertinya, Pak. Pak Yohanes bagaimana Pak? Oke ya tadi ya? Pak Yohanes oke. Oke, kalau Bapak Ibu setuju berarti kita tinggal menyelesaikan satu soal lagi ya, tryout 2 dan tryout 3 nanti kita selesaikan di hari Kamis jam 7 supaya Bapak Ibu juga bisa menjadi bahan review untuk persiapan ujian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita hari Kamis kita akan lakukan review lagi dan menyelesaikan untuk yang tryout 3 sekaligus untuk latihan simulasi. Jadi yang mau latihan simulasi Bapak Ibu nanti menyediakan 2 device, laptop dan HP. Baik, terima kasih. Saya kira itu. Nanti minta tolong Mbak Devi, Bapak Ibu yang belum bergabung bisa diingatkan di grup. Kalau hari Kamis kita nanti ada kelas tambahan ya, kelas tambahan di hari Kamis. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita masuk dalam pembahasan di tryout 2, Bapak Ibu ya. Tryout 2. Oke. Tryout 2. Oke, benar ya ini ya soalnya ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, kita akan mulai pembahasan kita tryout 2, Bapak Ibu. Nah, soal-soal yang dibahas ini atau pembahasan yang saya berikan ini nanti akan saya share di WA group. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengulas lagi, mau membuka lagi, digunakan sebagai catatan untuk belajar, boleh ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat lagi. Kita mulai dari tryout 2 nomor 1. Ya, tryout 2 nomor 1. Manakah di bawah ini yang dapat dikelompokkan sebagai aset liquid? Ya. Kalau kita ada kata kunci aset liquid, otomatis ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu ada di bab 4 Bapak Ibu. Ya, ada di bab 4. Nah, ada setidaknya 4 aset liquid yang kita pelihara. Ya, ada 4 aset liquid yang kita pelihara. Yang pertama adalah giro pada bank sentral. Yang kedua adalah ya, deposito pada prime bank. Kemudian yang ketiga adalah obligasi pemerintah domestik. Kemudian yang keempat ada obligasi pemerintah asing. Persetujuan dari regulator. Jadi yang paling tepat adalah yang Charlie, Bapak Ibu ya, giro pada bank sentral. Ya, giro pada bank sentral. Baik, kemudian nomor 2, Bapak Ibu ya. Nomor 1 jawabannya Charlie, nomor 2. Kata kunci yang pertama adalah suku bunga dalam banking book. Ya, suku bunga dalam banking book biasanya digunakan atau dilaporkan dengan menggunakan apa? Ya, ada 2 jenis. Ya, interest rate in banking book dilaporkan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah kontraktual, ya, kontraktual dan behavioral. Ya, kontraktual dan behavioral. Ya, kontraktual dan behavioral. Oke, selanjutnya nomor 3. Ya. Nomor 3. Bank Binaria memiliki obligasi telaga maya yang peringkatnya memburuk. Ya, peringkatnya memburuk. Oke, peringkatnya memburuk. Untuk mengantisipasi kerugian jika penerbit obligasi tidak membayar bunga atau pokoknya, maka harus mengalokasikan modal. Ya, alokasi modal untuk pinjaman yang peringkatnya memburuk itu disebut dengan
specific provision, Pak. Ya, specific provision. Jadi kalau specific provisionnya 0 sampai kurang dari 20%, maka bobot resikonya adalah 150. Ya. Kemudian kalau 20% sampai 50%, bobot resikonya 100. Kalau lebih dari 50% dari outstandingnya, bobot resikonya 50%. Ya, nomor 3 jawabannya adalah delta, ya, specific provision. Oke, kemudian nomor 4 Bapak Ibu. Dalam suatu kegiatan usaha, alpha multiplier dalam resiko operasional dapat digunakan untuk menunjukkan, ya, kalau ada keterangan alpha multiplier, berarti metode yang kita gunakan adalah metode BIA. Ya, Bapak Ibu. Metode BIA yang kita gunakan. Nah, alpha multiplier ini menggambarkan terkait dengan severity per frekuensi atau tingkat keparahan per frekuensi kejadian resiko operasional. Ya, alpha multiplier dinilai maksimal 15%. Ya, maksimum 15%. Jadi alpha multiplier yang digunakan di dalam metode BIA itu menggambarkan tingkat keparahan atau severity per frekuensi dari suatu kejadian resiko operasional. Ya, nomor 4 jawabannya Charlie, Bapak Ibu. Ya, jawabannya Charlie. Oke, kemudian nomor 5 Bapak Ibu. Di sini ada ASA, Alternative Standardized Approach, ya, untuk mengukur resiko operasional. Ya, untuk mengukur resiko operasional. Bank dimungkinkan untuk menggunakan salah satu dari di bawah ini untuk menggantikan gross income. Ya, untuk menggantikan gross income. Oke. Nah, ASA itu tidak lagi menggunakan gross income karena sudah mengganti gross income dengan loan dan advance, pinjaman dan tagihan. Selain itu, di dalam ASA ada faktor pengali yang disebut dengan faktor M. Nilainya 0,035. Ya, 0,035. Oke. Jadi jawabannya adalah Bravo. Ya, jawabannya adalah Bravo. Jawabannya adalah Bravo. Kemudian nomor 6 Bapak Ibu, sensitivitas option, ya, option terhadap perubahan suku bunga. Suku bunga bisa disebut sebagai rate, ya, bisa juga disebut sebagai rate, ya, bisa disebut sebagai rate. Ya, bisa disebut sebagai rate. Ya. Jadi jawabannya adalah row. Jadi di dalam option itu ada 5 jenis optionnya. Yang pertama adalah delta, sensitivitas option berdasarkan underlying atau terhadap underlying. Kemudian gamma, sensitivitas delta option terhadap underlying. Kemudian ada delta gamma theta, sensitivitas option terhadap waktu atau time. Kemudian rho, sensitivitas terhadap suku bunga atau rate. Ya, kemudian yang terakhir adalah vega, berkaitan dengan volatilitas. Oke ya. Jadi kalau berkaitan dengan suku bunga atau rate disebut dengan rho option. Oke, kemudian yang nomor 7 Bapak Ibu. Ya. Satu distribusi yang penting adalah distribusi normal. Ya, distribusi normal yang memiliki sejumlah sifat yang berguna untuk memperkirakan resiko. Nah, bagaimana ciri khas dari kurvanya? Yang pertama adalah sifat bentuknya adalah lonceng, berbentuk lonceng, Bapak Ibu. Ya, berbentuk lonceng. Ya, berbentuk lonceng. Ya, berbentuk lonceng. Oke, yang kedua simetris. Ya, artinya membagi dua daerah sama besar. Dua daerah sama besar atau simetris dengan ya, dengan mean, artinya nilai rata-rata, mode atau modus dan median.
Ya, semuanya nilainya sama dan berada di tengah-tengah distribusi ya. Lonceng, simetris, median, modus terletak di tengah distribusi. Nah, kita lihat yang A. Loncengnya betul, simetrisnya betul, modusnya betul, tapi tersebar pada distribusi. Ini salah. Ya. Kemudian yang C ini salahnya kenapa? Loncengnya betul, simetrisnya betul, tapi median, nah modusnya yang enggak ada. Jadinya salah. Yang D ini juga salah karena loncengnya betul, simetrisnya betul, mediannya betul, modenya betul, mediannya yang enggak ada. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang Bravo. Ya, nomor 7 Bravo. Nomor 7 Bravo. Kemudian nomor 8. Ya, nomor 8. Pembayaran KPR sebelum waktu yang telah disepakati disebut dengan apa? Ya, disebut dengan voluntary prepayment atau pelunasan dini. Ya. Pembayaran KPR sebelum waktu yang telah disepakati disebut dengan voluntary prepayment atau pelunasan dini. Ya, pelunasan dini. Nah, hanya retail yang memiliki karakteristik voluntary prepayment atau behavioral. Ya, karena ini berdasarkan pada perilaku nasabah. Jadi ada kontraktual, ada behavioral. Retail karakteristiknya adalah kontraktual dan behavioral. Dan voluntary prepayment ini hanya untuk retail saja. Ya, nomor 8 jawabannya adalah alfa. Oke, kemudian nomor 9 Bapak Ibu. Dalam MRA 96 atau Market Risk Amendment atau amandemen resiko pasar di tahun 96, komoditas didefinisikan sebagai ya, di dalam resiko pasar itu kan ada 4 faktor, nilai tukar, suku bunga, ekuitas atau saham, dan juga komoditas. Oke ya, nah komoditas ini diartikan sebagai apa? Produk fisik yang diperdagangkan di pasar sekunder. Ya, di pasar sekunder atau di pasar mata uang. Bisa minyak, bisa kayu, bisa logam, kecuali emas. Karena pergerakan harga emas mirip dengan pergerakan mata uang, jadi dimasukkan ke dalam resiko nilai tukar. Ya, jadi kalau berkaitan dengan komoditas, jawaban yang paling tepat adalah delta. Ya, jawaban yang paling tepat adalah delta. Kemudian nomor 10 Bapak Ibu ya, nomor 10. Oke. Pertimbangan apa sehingga gross income digunakan sebagai faktor exposure untuk menghitung modal resiko operasional? Ya. Nah, gross income ini adalah pendapatan kotor tahunan didapatkan dari penjumlahan NII dan NNII. Artinya dari semua usaha bank, total usaha bank. Ya, baik yang berasal dari pemberian bunga maupun yang bukan dari pemberian bunga. Ya, jadi itulah kenapa gross income digunakan sebagai faktor untuk menghitung resiko operasional. Karena di dalam gross income ada 2 perhitungan di situ. Ada net interest income, pendapatan bersih dari pemberian bunga, dan ada NNII atau net non interest income, pendapatan bersih bukan dari pemberian bunga. Ya, jadi kayak fee, kemudian memberikan fasilitas clearing. Jadi yang paling tepat untuk nomor 10 adalah delta. Ya, nomor 10 adalah delta. Baik, kemudian nomor 11 Bapak Ibu. Nomor 11 ya. Di sini ada keterangan tier 3, ya. Di sini ada keterangan tier 3. Ya, yang dimaksud dengan tier 3, ya, yang dimaksud dengan tier 3 itu adalah modal yang digunakan untuk mengcover khusus resiko pasar. Ya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ini ada keterangan ya di bawahnya. Ini adalah karakteristik yang harus dipenuhi oleh tier 3. Ya, yang pertama unsecure, disetor penuh, subordinatif. Yang pertama. Jatuh temponya 2 tahun, tidak boleh dilunasi sebelum jatuh tempo, kecuali izin pengawas. Kemudian ada yang disebut dengan klausula lock-in.
Klausula lock-in itu artinya tidak boleh bayar pokok dan bunga jika dengan pembayaran pokok dan bunga tersebut menyebabkan rasionya di bawah ketentuan. Ya, itu yang menyebabkan. Jadi nomor 11 ya, nomor 11 adalah yang Bravo. Jatuh temponya 2 tahun. Ya, 2 tahun di sini ya. Jadi keterangannya ada di sini. Ada 4 karakteristik yang harus dipenuhi oleh tier 3. Oke, kemudian nomor 12 Bapak Ibu, apa bank yang menggunakan Virba harus memperkirakan itu diartikan sebagai mengestimasi PD. Nah, kalau berkaitan dengan estimasi atau perkiraan faktor resiko di dalam IRBA, maka jangka waktunya yang dibutuhkan adalah 3 tahun, Bapak Ibu. Ya, jangka waktunya yang dibutuhkan adalah minimum 3 tahun. Ya, minimum 3 tahun. Minimum 3 tahun. Ya, baik PD, LGD, EAD untuk Virba 3 tahun. Kalau Virba hanya PD saja yang dihitung oleh bank. Sementara kalau AIRBA, ya AIRBA yang dihitung oleh bank adalah PD, LGD, EAD. Estimasinya adalah 3 tahun. Oke, kemudian nomor 12 alfa, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nomor 13 Bapak Ibu, berikut merupakan metode pengukuran resiko pasar sesuai dengan MRA dan Basel II. Ya, MRA dan Basel II. Oke. Nah, MRA atau Market Risk Amendment, resiko pasar itu memiliki 2 metode Bapak Ibu. SAIMA, Standardized Approach, dan Internal Model Approach. Ya, jadi ada 2 metode di situ. Kemudian di Basel II juga menggunakan SAIMA sama. Nah, apa saja yang dihitung di dalam SAIMA? Yang pertama, SA, metode SA, Standardized Approach, itu pendekatannya menggunakan rumus CAR, eksternal. Sementara kalau yang IMA, pendekatannya menggunakan apa? Menggunakan VAR. Ya, menggunakan VAR. Karena itu internal ya. Jadi kalau di sini ada pertanyaan berkaitan dengan resiko pasar, kita coba. Yang A, BIA. BIA itu bukan pasar, tapi operasional. Nah, di sini ada VAR. Ya, ada keterangan VAR. Nah, VAR adalah rumus yang digunakan metode IMA. Lah, IMA itu adalah untuk resiko pasar. Oke ya. Kemudian di sini ada IRBA. IRBA jelas ini adalah resiko kredit. Ya. Yang keempat, yang D, Internal Measurement Approach. Ini adalah IMA untuk resiko operasional. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pasar itu adalah Internal Model Approach. Ya, hati-hati. Jadi kalau yang pasar itu Internal Model Approach. Tapi kalau Internal Measurement Approach ini bukan IMA untuk pasar, tapi IMA untuk resiko operasional. Hati-hati, perbedaannya di situ. Jadi kalau yang pasar yang mana? Yang Bravo. Oke ya, jadi nomor 13 jawabannya Bravo. Kemudian nomor 14 Bapak Ibu. Oke, Bank Indonesia memberlakukan peraturan tentang imbangan tier 1, 2, dan 3. Ya, pernyataan mana di bawah ini yang benar? Ya, pernyataan mana di bawah ini yang benar? Ya, jadi ada dasar teorinya, Bapak Ibu. Ya, jadi tier 1 dan tier 2 itu digunakan untuk mengcover kebutuhan resiko kredit dan operasional. Tier 1 dan tier 2. Ya, modal inti dan modal pelengkap. Sementara yang tier 3 itu hanya untuk resiko pasar saja. Resiko pasar atau bisa disebut sebagai modal pelengkap tambahan. Nah, tier 1 komposisinya lebih besar sama dengan 50% dari total modal. Sementara kalau tier 2 ditambah dengan tier 3 jumlahnya lebih kecil sama dengan 50% dari total modal, Bapak Ibu. Oke ya, jadi mana yang paling benar? Kita coba satu persatu. Modal tier 3 dapat digunakan untuk market risk dan credit risk. Salah.
Karena tier 3 itu hanya untuk market risk, hanya untuk resiko pasar. Oke. Kemudian yang B, jumlah tier 2 dan tier 3 boleh melewati. Nah, tier 2 ditambah tier 3 tidak boleh melewati. Ya, tidak boleh melewati tier 1. Ya. Oke, penggunaan modal tier 3 tidak boleh melewati 250% dari jumlah modal tier 1 yang dapat digunakan untuk mendukung resiko pasar. Artinya begini, tier 1 yang diperbolehkan untuk mengcover resiko pasar itu minimal 28,5 dari kebutuhan resiko pasar. Nah, maksimal tier 3 yang digunakan untuk mengcover resiko pasar itu adalah maksimal 71,5. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung prosentasenya adalah 250%. Oke. Jadi yang paling benar yang mana? A salah, B salah, D juga salah. Karena tier 3 ini ada pembatasannya. Jadi yang paling tepat itu adalah Charlie, Bapak Ibu. Ya, paling cepat adalah Charlie. Oke ya, dari nomor 14 jawabannya adalah Charlie. Oke, kemudian nomor 15 Bapak Ibu. Berikut ini merupakan kelompok exogenous liquidity. Ya. Jadi di dalam resiko likuiditas itu ada 2 skenario. Ya, di bab 4 ada 2 skenario. Ada endogenous yang melekat pada aset, ada exogenous yang melekat kepada kewajiban, disebut sebagai funding liquidity. Bedanya dari mana? Bedanya kalau kita lihat terima bunga atau bayar bunga. Contoh misalkan giro pada bank sentral. Jadi giro pada bank sentral itu termasuk endogenous, ya. Kemudian obligasi yang dimiliki oleh bank itu juga melekat pada aset endogenous. Obligasi bank lain yang dimiliki oleh bank ini juga endogenous. Pinjaman antar bank itu yang masuk dalam exogenous, ya. Karena kita membayar kewajiban. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Oke. Oke, kemudian nomor 16 Bapak Ibu. Berikut pernyataan yang benar. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pelaporan suku bunga di banking book, ya. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pelaporan suku bunga di banking book. Ya. Nah, dilaporkan dengan 2 cara atau 2 jenis pelaporan, kontraktual dan behavioral. Ya, kontraktual dan behavioral. Ya, jadi jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 17. Berikut pernyataan yang benar, ya, pernyataan yang benar terkait dengan suku bunga di banking book. Ya, suku bunga di banking book. Ya. Ya, yang paling tepat adalah Charlie, ya. Dilakukan secara berkala dan atas persetujuan direksi, ya. Pelaporan suku bunga di banking book itu dilakukan secara berkala dan atas persetujuan direksi. Jawabannya Charlie. Oke, kemudian nomor 18 Bapak Ibu. Nah, berikut pernyataan yang benar mengenai credibility test. Apa itu credibility test? Credibility test adalah tes awal yang dilakukan oleh supervisor lokal dengan cara memasukkan bank ke dalam satu peer bank-bank sejenis untuk dinilai apakah bank tersebut konsisten, valid menggunakan metode yang diinginkan. Ya, credibility test ini digunakan untuk memastikan bahwa bank yang bersangkutan sesuai dengan atau mampu dengan perhitungan yang akan dikendaki. Contohnya misalkan dari BIA mau pindah metode ke SA, dari SA menuju ke AMA. Oke ya, jadi yang melakukan ini adalah supervisor lokal. Jadi yang paling tepat itu adalah alpha. Persyaratan untuk menggunakan metode risiko operasional dengan membandingkan dengan peer group bank-bank sejenis. Ya, itu yang disebut dengan credibility test.
Oke, selanjutnya nomor 19 Bapak Ibu. Berikut pernyataan yang benar terkait perhitungan modal ekuitas. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ekuitas. Oke, ekuitas atau bisa disebut dengan saham. Ya, ada dua konsep di sini, ada konsep Basel, ada konsep PBI. Ya, kita bisa pakai dua-duanya. Nah, karena di sini ada ekuitas, otomatis kita pakai konsep Basel. Kenapa kok pakai konsep Basel? Karena di dalam perbankan Indonesia yang diizinkan dihitung hanya dua, nilai tukar dan suku bunga. Jadi kita ngitungnya berdasarkan konsep Basel. Ya, kita lihat konsep Basel. Nah, pencatatannya kan ada dua. Ada trading book, ada banking book. Kita lihat, ekuitas itu ada di trading book saja, banking book saja, atau keduanya. Oke ya. Dalam trading book ada nilai tukar, suku bunga, ekuitas, komoditas. Oke ya, di sini ada ekuitas. Kemudian banking book, nilai tukar dan komoditas. Sehingga kalau kita lihat di sini, ekuitas atau saham hanya dicatatkan di trading book saja. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Ya, perhitungan pada trading book saja. Oke, nomor 19 jawabannya adalah alfa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa catatkan ini, biar dibuka lagi. Oke, selanjutnya nomor 20 Bapak Ibu. Berikut pernyataan yang benar terkait penggunaan modal nilai tukar. Sama konsepnya. Ya, kita lihat. Nilai tukar itu ada di mana? Di nilai tukar itu ada di trading atau banking atau keduanya. Ya, di trading, pencatatan trading book ada nilai tukar, suku bunga, ekuitas, komoditas. Banking booknya ada nilai tukar dan komoditas. Sama, di konsepnya PBI juga begitu. Trading book nilai tukar, suku bunga, banking booknya nilai tukar saja. Kita lihat Bapak Ibu, bahwa nilai tukar itu ada di trading ada, di banking juga ada. Ya, trading book itu juga memuat nilai tukar, banking book juga memuat nilai tukar. Jadi jawabannya bukan hanya di trading saja atau banking saja, tetapi di semua posisi, baik trading maupun banking. Ya, nomor 20 jawabannya adalah bravo Bapak Ibu. Ya, 20 jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 21 Bapak Ibu. Berikut metode perhitungan atau pengujian metode internal rating based approach. Apa saja yang dibandingkan? Ya, yang dibandingkan ada 3 Bapak Ibu. PD, probability of default, loss given default, dan juga exposure at default. Ya, jadi kalau kita mau menghitung internal rating based approach itu adalah faktor resiko yang dihitung. Ya, ada PD, LGD, ada EAD. Ya, jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 22. Berikut pernyataan yang benar terkait pelaporan suku bunga general. Ya, suku bunga general itu bisa disebut dengan suku bunga umum, bisa disebut dengan pasar umum. Ya, dibagi 2 resiko suku bunga. Yang pertama adalah resiko spesifik. Ya, yang pertama resiko spesifik. Ya, yang pertama resiko spesifik, yang kedua adalah resiko pasar umum. Ya, atau resiko general boleh, resiko umum boleh, resiko general market risk juga boleh. Nah, resiko pasar umum atau general market risk itu dibagi 2. Metode jatuh tempo yang disebut dengan maturity dan metode jangka waktu yang disebut dengan duration. Ya, jadi yang paling tepat yang mana? Charlie. Ya, ada metode maturity di sini. Ya, maturity. Ada duration. Jadi ada 2 metode yang digunakan. Maturity dan duration. Nomor 22 jawabannya Charlie, Bapak Ibu. Oke, kemudian nomor 23. Berikut yang termasuk komponen dari gross income.
Ya, gross income itu artinya NII dan NNII, pendapatan bersih dari bunga dan pendapatan bersih selain dari bunga. Oke, yang tidak termasuk di dalamnya adalah provisi apapun, itu tidak masuk dalam gross income. Ya, yang tidak termasuk. Saya tuliskan yang tidak termasuk. Oke. Kemudian biaya operasional juga tidak masuk. Keuntungan dan kerugian dari sekuritas juga tidak masuk. Kerugian resiko operasional itu juga tidak masuk. Pendapatan dari bisnis asuransi juga tidak masuk. Jadi yang termasuk itu adalah cadangan khusus. Ya, biaya operasional, provisi, cadangan umum itu tidak masuk. Yang masuk adalah cadangan khusus. Ya. Jadi nomor 23 jawabannya adalah Bravo, cadangan khusus. Baik, kemudian nomor 24 Bapak Ibu. Ya, nomor 24. Berikut adalah bobot untuk retail sesuai Basel 2. Hati-hati. Ya, ada Basel 1, ada Basel 2. Ya, kita mulai dari yang mortgage dulu. Ya, ini tidak ditanyakan, tetapi kita akan coba bahas di sini ya. Yang ditanyakan adalah retail dan mortgage di sini. Jadi kita mau bandingkan antara Basel 1 dan Basel 2. Ya, meskipun di Basel 1 tidak ditanyakan, tetapi saya jelaskan supaya Bapak Ibu bisa membandingkan mana yang Basel 1, mana yang Basel 2. Ya, mortgage KPR, ya, Basel 1 itu 50%. Ya, KPR Basel 1 50%. Basel 2 KPR 35%. Oke. Kemudian other retail Basel 1 100%, Basel 2 75%. Oke ya. Jadi 50 menjadi 35, 100 menjadi 75. Kita lihat. Mortgage 35, other retail 75. Nomor 24 jawabannya Charlie, ya. Pak Denny, Oh, ya. mau interupsi Pak. Yang nomor 23 Pak. 23. Ya, 23 itu kalau di latihan soal itu berikut yang termasuk komponen dari gross income. Di situ cadangan khusus itu nggak ada loh Pak pilihannya. Adanya pendapatan bank dari usaha lain, provisi umum, provisi khusus, sama kerugian operasional bank. Oh, anunya opsinya lain ya? Opsinya lain, provisi Oh, khusus. oke. Makanya Jadi saya ini kaget tadi kan Pak Denny bilang provisi ya. apapun tidak termasuk gitu ya. Iya, Berarti ini kan makan juga. Oke, sorry, aku nggak ngecek ini. Biaya operasional benar ya? Ah, benar, biaya operasional. biaya operasional nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti A apa pilihannya, Bapak? A itu adalah pendapatan bank dari usaha lain. Pendapatan bank dari usaha lain. Usaha lain. Oke, sebentar. Ini ada revisi tapi saya nggak dikasih tahu. Bentar. Oke, sebentar. Oke, yang B? Provisi umum. Provisi umum. Oke. Terus kemudian yang C? Provisi khusus. Provisi khusus. Dan kerugian operasional bank. Kerugian operasional bank. Oke, kerugian operasional bank. Oke. Ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung ya. Oh, ini ada perubahan. Oke, bentar. Tadi saya jawabannya provisi khusus. Iya provisi. Dulu. Provisi umum. Oke, jadi jawabannya jadinya A dong ini. Jadinya A ya. Iya, jadinya A. Oke ya Bapak Ibu ya. Oh, ada revisi tapi saya nggak tahu, ini belum ada pemberitahuan. Ntar saya ganti. Jadinya ini kalau gini soalnya. Nah, kalau dirubah jadinya ini. Pendapatan bank usaha lain. Nah, pendapatan bank usaha lain itu misalkan ya itu tadi memberikan fasilitas clearing, kemudian trading, gitu bisa masuk sini. Oke ya, saya rubah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jawabannya yang tepat ini. Oke.
Oke, nomor 23, terima kasih atas koreksinya Bapak. Bapak Ibu nanti bisa dilihat di catatannya ya. Nanti saya share di WA Group. Sampai mana tadi? Oke, nomor 23 Alfa. Kemudian nomor 24 Charlie, nomor 25. Oke. Nomor 25. Oke, berapakah bobot tagihan kepada korporasi? Ya, kepada korporasi. Saya tuliskan dulu untuk bobot resiko Basel 2. Ya, bobot resiko Basel 2 itu ada 5, Bapak Ibu. Bobot resiko Basel 2 itu ada 5. Ada 0, ada 20, ada 50, ada 100, ada 150. Tapi nggak semuanya dipakai, Bapak Ibu. Karena 0 ini hanya untuk sovereign. Ya, 0% ini hanya untuk sovereign. Jadi mulainya dari 20. 20, kemudian 50, 100, sebenarnya ada 150 ya untuk yang di bawah BB, tapi di sini tidak dituliskan. Jadi kita pakai yang 100% saja. Jadi yang ini salah karena hanya sampai 50. Oke ya, ini juga salah karena ini harusnya untuk resiko spesifik ya. Kemudian ini 0 ya, ini yang 0 ini salah. Karena 0 itu di dalam korporasi tidak ada. Rating tertinggi untuk korporasi itu dimulai dari 20%. Ya. Rating tertinggi untuk korporasi itu dimulai dari 20%. Oke, baik Bapak Ibu, jawabannya Alfa. Kemudian nomor 26. Berapakah nilai beta? Ya, beta itu untuk SA. SA resiko operasional ada 3. Ya. 12, 15, 18. Oke ya, jadi 12 sampai 18. SA resiko operasional, nilai beta. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 27, Bapak Ibu. Ya. Untuk tagihan pada bank, ya, klaim pada bank, jadi klaim pada entitas itu macam-macam ya. Ada klaim pada sovereign, pada pemerintah, klaim pada korporasi ada, klaim pada bank opsi 1, opsi 2. Nah, ini yang diminta adalah yang tidak memiliki peringkat gitu. Nah, manakah yang tidak memiliki peringkat berdasarkan opsi 1? Ya, opsi 1 itu artinya diperlakukan seperti sovereign tetapi di peringkat 1 lebih rendah. Jadi kalau di opsi 1 klaim pada bank, unrate-nya berapa? Unrate-nya 100. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bab 6 ya. Di bab 6, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tabelnya di bab 6. Ya, di bab 6 berkaitan dengan resiko kredit dengan pendekatan SA. Ya, jadi nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat tabelnya. Ini saya berikan keterangannya di sini, jadi untuk mempermudah Bapak Ibu belajar. Opsi 1, unrate itu 100%. Sementara untuk opsi 2, klaim pada bank opsi 2, itu dibagi berdasarkan jangka waktu. Ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang lebih dari 3 bulan. Yang kurang dari 3 bulan itu adalah 20%, yang lebih dari 3 bulan itu 50%. Jawabannya adalah Charlie. Ya, jawabannya adalah Charlie. Oke. 100%. Opsi 1 unrate 100%. Oke, selanjutnya adalah nomor 28. Ya. Berikut tujuan bank dalam melakukan repricing suku bunga. Ya, tujuan melakukan repricing suku bunga atau penetapan suku bunga adalah apa? Ya. Oke ya. Tujuannya adalah dapat menghitung keuntungan dan kerugian dalam neracanya atau marginnya. Jadi tujuan di dalam penetapan suku bunga itu adalah supaya bisa dihitung keuntungan dan kerugiannya. Meskipun kalau dasar penetapan suku bunga untuk produk bank itu kan ada 4 faktor ya dasarnya. Ada faktor penetapan suku bunga di dalam suku bunga repricing banking book itu kan ada 4. Pertama adalah biaya dana, kemudian margin, kemudian kondisi pasar persaingan, dan jangka waktu. Tetapi tujuannya adalah untuk menghitung keuntungan dan kerugian dalam neraca, Bapak Ibu.
Karena produk pinjaman dan simpanan itu tidak pernah match ya. Karena keuntungan bank itu dari pemberian bunga. Jadi nomor 28 jawabannya adalah Charlie. Oke. 29 Bapak Ibu. Apabila bank membutuhkan likuiditas jangka pendek, maka langkah yang dapat diambil bank adalah dengan menjual aset kepada bank sentral dengan perjanjian repo, ya. Dijual, kemudian ada kesepakatan untuk dibeli kembali, ya, itu disebut dengan repo. Oke. 29 Charlie, kemudian nomor 30 ya. Berikut yang tidak termasuk dalam aset likuid. Ya, memelihara aset likuid termasuk salah satu skenario untuk menjaga tingkat likuiditas bank. Setidaknya ada 4 aset likuid. Yang pertama adalah giro pada bank sentral, kemudian deposito pada prime bank, surat berharga pemerintah domestik. Yang keempat adalah surat berharga pemerintah asing dengan persetujuan dari regulator atau supervisor. Karena yang ditanyakan tidak termasuk, maka jawabannya ini. Ya, jawabannya adalah delta, simpanan pada bank lain. Oke, nomor 30 jawabannya delta. Oke, selanjutnya nomor 31 Bapak Ibu. Apabila bank mengkategorikan debiturnya dalam kategori default, gagal bayar, wan prestasi, maka tunggakan tersebut dalam jangka waktu minimal berapa? 90 hari. Ya, minimal 90 hari. Minimal 90 hari. Oke, alfa 32. Berikut salah satu perbedaan resiko kredit Basel 1, di sini keterangan Basel 1 ya, dan Basel 2. Oke, perbedaan mendasar Basel 1 dan Basel 2 adalah satu ya, Basel 1 tidak pakai rating. Ya. Yang kedua, Basel 2 pakai rating. Nah, Basel 1 dan Basel 2 ini bedanya di situ. Yang kedua, ada pengakuan terkait dengan kolateral lebih luas untuk Basel 2. Nah, apakah Basel 1 sudah menggunakan bobot resiko? Sama, Basel 1 menggunakan bobot resiko 0%, 10, 20, 50, 100%. Itu bobot resiko untuk Basel 1. Sementara di Basel 2, bobot resikonya ada 5 juga. 0, 10, 0, 20, 50, 100, dan 150. Nah, perbedaan paling mendasar adalah dari penggunaan rating. Ya, Basel 1 tidak menggunakan rating, Basel 2 menggunakan rating. Ya. Nah, jadi yang sering dibandingkan antara Basel 1 dan Basel 2 itu adalah kredit, Bapak Ibu, dari resiko kredit. Kenapa? Karena di Basel 1 dan Basel 2 resiko pasarnya tidak mengalami perubahan, jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi resiko pasar pembahasannya di 96 dengan pembahasan di Basel 2 2004 itu sama, tidak ada perbedaan. Sehingga yang sering ditanyakan perbandingannya antara Basel 1 dan Basel 2 itu adalah resiko kredit. Kenapa? Ya karena di resiko kredit ini yang paling banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah penggunaan rating, ya. Penggunaan rating. Jadi Basel 2 sudah menggunakan rating. Ya, jadi nomor 32 jawabannya alfa. Oke, nomor 32 alfa, nomor 33. Berikut pernyataan paling benar terkait dengan penggunaan metode perhitungan modal bank perpindahan searah. Perpindahan searah itu artinya begini, mau menuju metode yang lebih canggih, mau menuju metode yang lebih kompleks, atau kembali kepada metode yang sederhana, harus seizin supervisor. Ya, harus seizin dari supervisor. Itu yang disebut dengan perpindahan searah. Ya, jadi perpindahan metode wajib mendapatkan persetujuan dari regulator. Oke. Kemudian nomor, jadi 33 jawabannya Charlie, Bapak Ibu. Kita masuk ke nomor 34. Oke. Berikut pernyataan paling benar berkaitan dengan beta. Kalau ada kata kunci beta, otomatis ini adalah persentase pengalih di metode SA.
Metode SA resiko apa? Resiko operasional. Ada berapa nilai beta? Nilai betanya ada 3. 12, 15, 18. Ya, 12, 15, 18. Semakin besar nilai beta, maka modalnya semakin besar yang dicadangkan. Kenapa? Karena indikasi nilai beta itu menunjukkan resikonya. Semakin besar nilai beta, semakin besar resikonya. Semakin besar resikonya, maka modal yang disediakan juga harus besar. Ini adalah prinsip yang digunakan di dalam manajemen resiko. Jadi kebutuhan modal berkaitan dengan resiko itu linier, Bapak Ibu, searah. Semakin besar resiko, maka modalnya semakin besar. Semakin kecil resiko, maka semakin kecil modal yang dibutuhkan. Jadi nomor 34 jawabannya adalah bravo. Ya, beta besar, resiko besar, modal besar. Beta kecil, resiko kecil, modal kecil. 35 Bapak Ibu. Ya, berapakah median? Nah, Bapak Ibu perlu ingat bahwa median adalah nilai tengah. Ya, hati-hati Bapak Ibu, perhatikan banyak datanya, genap atau ganjil. Kalau ganjil jauh lebih mudah. Ini ya contohnya di bawah ini. Ini adalah ganjil. Jadi untuk menentukan yang paling tengah gampang. Syaratnya satu ya, diurutkan dahulu. Bagaimana kalau banyaknya data genap seperti ini, maka kita cari nilai yang paling tengah, ada 2 angka ya. Di sini ada 106 dan 107. Dijumlahkan dibagi 2. Hasilnya berapa? 106,5. Jadi besok Bapak Ibu kalau ketemu ujian seperti ini, soal ujian seperti ini, perhatikan datanya genap atau ganjil. Kalau genap, berarti nilai paling ke tengah berarti ada 2. Dibagi 2 ya, dijumlahkan dibagi 2. Sementara kalau nilainya ganjil, ya berarti nilai paling tengah, berarti kalau di sini jumlah datanya ada 7, berarti N ke-4. Jadi N ke-1 nilainya 2, N ke-2 nilainya 3, N ke-3 nilainya 5, N ke-4 nilainya 7. Inilah yang nilai tengah. Ya, ini kalau ganjil lebih mudah. Jadi nomor 35 jawabannya Charlie. Ya, nomor 35 jawabannya Charlie. Kemudian nomor 36 Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tentang modus. Modus mode sama. Modus mode sama. Artinya apa? Nilai yang sering muncul. Ya. Nilai yang sering muncul. Nah, berarti kita hitung berapakah nilai yang sering muncul, kita lihat dari data berikut. Apakah perlu diurutkan? Tidak perlu kalau modus. Kita tinggal lebih jeli lagi melihat angka yang sering muncul. 101 munculnya 3 kali. Ya, 1, 2, 3. 102 munculnya 2 kali. Ya. 105 munculnya 2 kali. Selebihnya munculnya hanya 1 kali. Jadi hanya 1 angka yang munculnya 3 kali, yaitu 101. Apakah modus itu hanya 1 angka saja? Selama ada pembanding yang lebih kecil, bisa. Jadi tidak hanya 101 ya. Jadi bisa muncul 2 angka, bisa muncul 3 angka, bahkan tidak muncul angkanya. Jadi semua muncul dengan frekuensi yang sama, dan tidak ada angka dengan frekuensi lebih kecil sebagai pembanding. Ya, jadi nomor 36 Bapak Ibu jawabannya adalah alfa, 101. Ya, 101. Oke, kemudian nomor 37 Bapak Ibu. Nomor 37. Berapakah mean? Mean itu artinya nilai rata-rata. Ya, mean itu artinya nilai rata-rata. Nah, apakah perlu diurutkan? Tidak perlu. Ini dijumlahkan saja, kemudian dibagi banyaknya data. Oke ya, dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Jadi ketemu 106,5. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Oke, 37 jawabannya Charlie, Bapak Ibu. 38. Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan oleh Komite Basel dalam penerapan Basel II, kecuali ya yang tidak dibahas di dalam Basel II terkait dengan komisaris dan direksi, Bapak Ibu. Ya, ini yang tidak termasuk di dalam pembahasan Basel II. Oke.
38 jawabannya Charlie, 39 Bapak Ibu. Nah, ini perhitungan terkait dengan metode BIA. Masih ingat ya? KBIA ya. Oke. Di sini ada tahun pertama. Oke. Kemudian ada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Oke ya. Jadi yang dihitung adalah tahun pertama. Ngitungnya bagaimana tahun pertama? Tahun pertama itu adalah tahun terdekat dari tahun yang dicari, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang misalkan yang dicari tahun 2021, maka tahun pertamanya adalah tahun 2020. Begitu ya. Oke. Sehingga yang dipakai adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Pengalinya berapa? Nilai alfa. Nilai alfanya berapa persen? 15%. Ya, maksimum 15%. Sehingga kalau kita mau hitung 15% dikali rata-rata gross income 3 tahun bernilai positif. 135, 65, 100 dijumlahkan dibagi 3. Kenapa kok 3? Ya karena 3 tahunnya semua positif. Ya, jadi 15% dikali dengan 100 jawabannya 15, Bapak Ibu. 39 jawabannya alfa. Ya, 15 39 jawabnya alfa. Oke, 40 Bapak Ibu. Ini sama menghitung BIA, bedanya ada tahun negatifnya. Tahun pertama 135, tahun kedua 65, tahun ketiga hati-hati di sini 100 negatif. Ya, nggak masuk ya di sini ya. Ini tidak masuk. Jadi yang dimasukkan hanya yang bernilai positif. Hati-hati, BIA hanya bernilai positif. Yang negatif dikeluarkan dari perhitungan. Dikeluarkan dari perhitungan. Jadi di sini 15%, Bapak Ibu. Kemudian 135 positif ditambah 65 dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa? Karena positifnya 2. Ya, di sini ada 15% dikali 100 jawabannya 15. Alfa. Ya, ini tidak dimasukkan. Saya tuliskan ya. Negatif tidak dimasukkan. Oke ya. Negatif tidak dimasukkan. Oke, kemudian nomor 41 ya. Ini adalah SA Bapak Ibu. Ya, ini adalah SA. Saya tuliskan di sini. Ya, ini adalah metode SA. Ya, metode SA. Ya, ini adalah metode SA. Kalau yang sebelumnya metode BIA, sekarang metode SA. Kalau metode SA sudah pasti ada nilai beta. Corporate finance nilai betanya berapa? 18%. Oke, tahun pertamanya 100, tahun keduanya 300, tahun ketiganya 200. Oke ya, semuanya positif. Ya, tidak ada yang diganti dengan 0. Kenapa? Karena di dalam SA kalau ada yang negatif diganti dengan 0. Pembaginya berapa? Selalu 3. Selalu 3. Oke, selalu 3. Jadi ini kalau dijumlah nilainya 200, apakah berarti diangkat 200? Tidak. Kebutuhan modalnya harus diganti, harus dikali dengan 18%. Jadi 200 dikali dengan 18%. 36. Ya, 200 dikali 18%. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau ketemu soal seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika tidak tahu nilai betanya, maka persentasenya bisa salah. Gitu ya. Jadi bisa mendapatkan kebutuhan modal yang berbeda kalau memasukkan nilai betanya salah. Oke. Ini adalah corporate finance dengan beta 18. Kita coba dengan retail banking. Nomor 42. Retail banking ini nilai betanya 12. Ya, nilai betanya 12. Tahun pertama 100, tahun kedua 300, tahun ketiga 200. Sama, dijumlahkan dibagi 3. Kebetulan ketiga-tiganya nilainya positif. Ya, 100 tambah 300 tambah 200, 600 dibagi 3, 200. Kebutuhan modalnya berapa? Dikali dengan nilai beta, 12. Ya, ketemu berapa? 24. Nah,
selain retail banking, lini bisnis yang memiliki nilai beta ada retail brokerage dan asset management, Bapak Ibu. Jadi ada 3 lini bisnis yang memiliki nilai beta 12. Retail banking, retail brokerage, asset management. Nah, barangkali besok di ujian muncul salah satu dari lini bisnis ini, Bapak Ibu sudah tahu nilai betanya. Oke. Nah, kita coba untuk yang ada nilai negatifnya, nomor 43. Di sini ada kata kunci yang pertama adalah commercial banking. Ya, commercial banking. Oke, nilai betanya 15. Ya, nilai betanya 15. Di sini ada kata kunci 15. Saya tuliskan ya, beta. Nilai betanya 15. Ya, nilai betanya adalah, waduh, salah. Ya, nilai betanya 15. Oke, tahun pertama 100, tahun kedua negatif 300, tahun ketiga 200. Nah, kalau yang sebelumnya tidak ada yang negatif, tapi untuk yang contoh nomor 43 ada yang negatif. Tahun pertama tetap 100, tahun kedua jadi 0. Ya, jadi 0 karena nilainya negatif. Tahun ketiga 200. Nah, dibagi selalu 3. Ya, selalu 3. Untuk SA selalu 3. 100 tambah 0 tambah 200, ketemunya 300, 300 dibagi 3, 100. Dikali dengan nilai beta, betanya 15%, ketemu 15. Ya, ketemu 15. Nah, selain commercial banking yang nilainya 15 apa? Agency service. Ya, agency service. Jawabannya nomor 43 adalah alfa. Ya. Jawabannya adalah alfa. Oke, nomor 44. Di sini ada pertanyaan, berapakah nilai beta tertinggi? Ya, berapakah nilai beta tertinggi? Nilai beta tertinggi, kita harus tahu lini bisnisnya apa saja. Ya, ada corporate finance 18 sampai dengan retail brokerage 12%. Kita lihat di sini. Di sini ada corporate banking, tidak ada yang namanya corporate banking, yang ada adalah corporate finance. Ya, jadi ini tidak ada betanya. Kemudian ada commercial banking nilainya 15. Retail banking 12. Ya, retail banking 12. Payment and sales, salah ya. Tidak ada yang namanya payment and sales. Adanya adalah payment and settlement. Trading and sales. Jadi yang bisa diperbandingkan antara hanya poin B dengan C. Commercial banking dan retail banking. Commercial banking 15, retail banking 12. Karena yang ditanyakan adalah beta tertinggi, Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah beta tertinggi, maka jawabannya adalah yang Bravo. Commercial banking, nilai betanya 15%. 44 Bravo. Oke, selanjutnya nomor 45 Bapak Ibu. Rumusan yang benar dalam perhitungan kecukupan modal minimum resiko operasional bagi bank yang menggunakan SA. Hati-hati. SA itu menggunakan nilai beta, Bapak Ibu. Ya, menggunakan nilai beta. Persentasenya ada berapa? Ada 3, 12, 15, 18. Jadi yang paling tepat yang mana? Nih. Jadi kalau SA sudah pasti pakai beta. Ya, persentase nilai beta tiap lini bisnis, hati-hati, dikalikan rata-rata gross income tiap lini bisnis selama 3 tahun terakhir. Yang B ini salah, kenapa? Alfa. Alfa itu untuk BIA. Ya. Nah, ini kenapa kok salah? Ya, ini karena di sini betanya betul, tiap lini bisnisnya betul, dikalikan rata-rata gross income tiap lini bisnisnya nggak ada. Jadi ini kurang tepat. Ya, kurang lengkap. Ah, ini kurang lengkap ya. Harusnya di sini adalah gross income tiap lini bisnis. Kenapa? Karena masing-masing nilainya berbeda. Lain halnya kalau BIA itu kan hanya satu persentasenya. Ya, jadi yang paling tepat untuk nomor 45 adalah Charlie, Bapak Ibu. Oke, nomor 46, Bapak Ibu. Di sini ada kata kunci retail banking. Ya, retail banking. Ini kata kunci yang pertama.
lini bisnis lain yang juga diperkenankan dalam alternatif SA untuk mengganti gross income adalah ya ASA hanya berlaku untuk 2 lini bisnis. Ya. Itu untuk commercial banking dan retail banking saja. Ya. ASA hanya untuk 2 lini bisnis. Saya tambahkan di sini. Ya. ASA hanya berlaku untuk 2 lini bisnis. Ya. Apa saja? Yang satu komersial banking, yang kedua adalah retail banking. Nah, ini. Jadi kalau ada pertanyaan ASA, Bapak Ibu ingatnya cuma 2. Kalau Bapak Ibu lupa, perhatikan. Cari lini bisnis yang ada bankingnya, sudah pasti betul. Karena 8 lini bisnis itu yang ada bankingnya cuma 2, komersial banking dan retail banking. Oke ya, dari nomor 46 jawabannya delta. Oke, kita mulai nomor 47 Bapak Ibu. Sesuai dengan Basel 2, batasan tier 3 ya, batasan tier 3 yang benar dalam menghitungkan adalah ya. Jadi begini, dasar teorinya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi tier 1, tier 2 itu kan digunakan untuk kredit dan operasional. Tier 3 untuk resiko pasar. Nah, kalau tier 3 tidak bisa mengcover keseluruhan kebutuhan modal untuk resiko pasar, maka boleh dibantu dari tier 1. Berapa jumlahnya minimal? Minimal adalah 28,5 dari kebutuhan resiko pasar. Begitu. Oke ya. Jadi kalau kita mau bandingkan, berarti untuk resiko pasar 28,5-nya di-cover oleh tier 1, sisanya di-cover oleh tier 3 sendiri. Sehingga 250% ini Bapak Ibu bukan dari tier 2 tetapi dari tier 1. Sehingga A ini salah. Oke ya? Oke. Kemudian minimum tier 1 yang digunakan untuk mengcover resiko pasar adalah 28,5. Betul, ini ketetapan dari Basel. Jadi tier 1 yang digunakan untuk membantu mengcover resiko pasar itu minimum 28,5. Sementara maksimumnya tier 3 adalah 71,5. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya. Penjumlahan tier 2 dan tier 3 maksimum sama dengan tier 1 ya. Penjumlahan tier 2 dan tier 3 itu tidak boleh lebih besar dari tier 1, Bapak Ibu. Ya. Jadi maksimum sama. Contoh misalkan total modalnya 100. Berarti tier 1-nya paling tidak minimal 50%-nya, 50M. Nah, tier 2, tier 3 juga 50M. Apakah boleh lebih dari tier 1? Tidak boleh. Maksimum sama. Jadi jawaban B dan C benar. Ya, 47 jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 48 Bapak Ibu. Nilai terbesar bobot resiko untuk menghitung kebutuhan resiko komoditas adalah ya. Ini adalah presentasi yang sering ditanyakan, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung nanti ya. Jadi resiko komoditas itu ada 2 metodenya. Yang pertama maturity ladder, yang kedua simplified. Oke ya. Nah untuk maturity ladder ada 3 persentase yang digunakan, 0,6%, 1,5%, 15%. Simplified ada 3%, ada 15%. Karena pertanyaannya adalah yang terbesar. Yang terbesar. Berarti nilainya adalah 15. 48 nilainya, jawabannya adalah delta. 15%. Oke ya. Kemudian nomor 49 Bapak Ibu. Jika suatu bank menerbitkan obligasi guna membiayai kredit modal kerja, maka bank tersebut telah menerapkan konsep ya, kata kuncinya cuma satu, terima bunga atau bayar bunga. Kalau menerbitkan bunga, menerbitkan
obligasi berarti kan bayar bunga. Kalau bayar bunga berarti kewajiban. Nah, kalau kewajiban masuk dalam kategori apa? Masuk dalam exogenous liquidity atau funding liquidity. B betul, C betul. Jawabannya delta, ya. Ini istilah saja ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu pilihan seperti ini hati-hati. Exo betul, funding liquidity juga betul. B dan C benar. 49 jawabannya adalah delta. Oke. Nomor 50 Bapak Ibu. Nomor terakhir. Bila bank menggunakan VIRBA dalam menghitung resiko kredit, maka hati-hati di sini ada VIRBA. Ya, IRBA itu dibagi dua. Ada VIRBA Foundation, ada Advance. Kita bandingkan ya. LGD diestimasi oleh bank. LGD diestimasi oleh bank. Salah. LGD diestimasi oleh supervisor. EAD juga supervisor. LGD ditetapkan oleh supervisor. Betul. Yang salah ini, EAD diestimasi oleh bank. Salah. LGD dan EAD itu diestimasi oleh supervisor atau pengawas lokal. Yang C, LGD, EAD ditetapkan supervisor. LGD, EAD ditetapkan oleh supervisor. Betul. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, jawabannya Charlie. Ya, jawabannya adalah Charlie. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan TREO2. Ya. Nanti akan saya share di grup, nanti Bapak Ibu bisa kembali buka, barangkali tadi catatannya kurang, atau ada yang belum, ada yang tertinggal mencatatnya, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi di grup. Saya kira itu, saya kembalikan kepada, atau barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu, kami persilakan. Tadi saya masih agak bingung Pak, punten jelas lagi yang, apa namanya, T3 250% dari D1 itu Pak. Oke. Maksudnya dapat hubungan apa 28,5 itu kan sebenarnya kecukupan dari T1 untuk mengcover T3 kan Pak? Bukan T3, tapi resiko pasar, beda. Enggak, maksudnya 28,5% tadi, itu kan sebenarnya dari T1 untuk mengcover T3 kan Pak? Ini, oke. Oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Ini memang kalau tidak dijelaskan bisa bikin multi tafsir ini. Oke. Jadi begini. Contoh ya, contoh. Ini saya contoh aja. Jadi kalau saya berikan contoh biasanya lebih paham. Jadi total modal ya, total modal anggap saja 100M. Oke ya, 100M ya. Nah, kebutuhannya digunakan untuk mengcover kredit pasar operasional. Ya, kredit pasar operasional. Berarti di sini tier 1-nya, komposisinya dulu ya. Tier 1 ya harus lebih besar sama dengan 50% dari total modal. Minimal ya. Jadi saya pakai nilai misal jadinya 50M. Oke ya. Sorry, M. Nah, tier 2 ditambah tier 3, tier 2 ditambah tier 3 lebih kecil sama dengan 50% dari total modal. Ya, total modal. Berarti nilainya berapa? Nilainya 50M ya di sini ya. Maksimal 50M. Jadi lebih dari itu tidak boleh. Nah, misalkan tier 1-nya jadinya begini, ada tier 1 ya. Tier 1-nya 50M. Kemudian tier 2-nya 30M. Kemudian tier 3-nya 20M begini. Ya, 20M. Ya, jadi tier 1-nya 50, tier 2-nya 30, tier 3-nya 20. Ini simulasi ya, Bapak Ibu ya, simulasi. Jadi tier 1-nya digunakan untuk sebesar 50 bisa di-cover oleh modal inti. Ya, tier 2-nya ditambah dengan tier 3-nya tidak lebih besar dari 50% dari total modal. Oke, ini ya.
Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Oke. Nah, bagaimana kalau kebutuhan resiko pasar yang harusnya di-cover oleh Tier 3 ini tidak terpenuhi 20M? Kan pertanyaannya begitu. Jadi ini Tier 1, Tier 2 untuk kredit dan pasar, kredit dan operasional, sementara Tier 3-nya untuk resiko pasar. Jadi resiko pasarnya kan harusnya di-cover oleh Tier 3. Nah, kalau ternyata Tier 3 tidak bisa menyediakan 20M, otomatis dia akan dibantu oleh Tier 1. Ya, jadi Tier 1 akan membantu, ya, Tier 1 ini akan membantu kebutuhan resiko pasar yang harusnya di-cover oleh Tier 3. Yang harusnya di-cover oleh Tier 3, tetapi karena jumlahnya kurang, maka dibantu oleh Tier 1. Jadi posisinya di sini. Nah, berapa nilai Tier 1 yang diizinkan untuk membantu resiko pasar, ya? Berapakah nilai Tier 1 yang diizinkan untuk membantu resiko pasar? Jumlahnya adalah minimum 28,5% dari resiko pasar, kebutuhan resiko pasar. Berapa kebutuhan resiko pasarnya? 20M. Ya, ini harusnya dipenuhi oleh Tier 3. Karena Tier 3-nya tidak bisa mengcover keseluruhan, maka bisa dibantu dari Tier 1. Oke, berarti ini kan 100% kebutuhan resiko pasar, Bapak Ibu. Jadi 20% ini adalah 100% kebutuhan resiko pasar yang harusnya semuanya di-cover oleh Tier 3. Karena Tier 3 tidak bisa meng-cover semuanya, maka dibantu minimal 28,5. Berarti yang di-cover sisanya kan harus di-cover oleh Tier 3. Jadi kalau Tier 3-nya bisa meng-cover, berarti maksimal menjadi 71,5%. Dari mana? Ya 100% kebutuhan pasarnya. Jadi kalau saya hapus ya, mohon izin saya hapus begini. Jadi ini kan kebutuhan untuk resiko pasar. Ya, jadi ini ada kebutuhan untuk resiko pasar. 20%, 20M kebutuhan resiko pasar, di cover Tier 1 minimal 28,5, berarti kan sisanya kalau keseluruhan 100% berarti kan 71,5 Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan begini tadi, dari mana angka 250 kan begitu? Nah, ini adalah perhitungan desimal sebenarnya, membandingkan antara berapa yang bisa di-cover oleh Tier 1 dan Tier 3. Kalau Bapak Ibu hitung, Tier 3 dibandingkan dengan Tier 1, 71,5 dibagi 28,5, itu kalau didesimalkan hasilnya adalah 2,5. Ya, saya tuliskan di bawahnya. Ya, jadi 71,5 oke, dibagi 28,5% ya. Ini hasilnya adalah 2,5 desimal. 2,5 desimal. Nah, 2,5 desimal ini kalau diprosentasekan menjadi 250%. Begini. Jadi 250% ini sebenarnya adalah perhitungan dari yang di-cover oleh Tier 3 untuk resiko pasar dan 28,5% yang di-cover oleh Tier 1 untuk kebutuhan resiko pasar. Begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi nilainya akhirnya begitu. Akhirnya keluarnya begini. Jadi nilai Tier 3 maksimal berarti 250% dari Tier 1. Begitu. Begitu, Bapak, Ibu? Pak. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Oke,
Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Maaf, takutnya Silahkan. salah persepsi. Gimana? Nah, berarti Pak kalau misalkan penambahan yang 28,5 itu misalkan dalam kondisi misalnya satunya udah 50M, berarti penambahannya 50M ditambah dari 28,5 dari 20 kebutuhan resko. Betul. Pertanyaan saya, apakah menyalahi aturan komposisi ini? Enggak kan ya? Enggak ya karena Enggak, dia iya. Karena dia lebih bulan ya. lebih besar kan? Iya Pak, betul. Iya, betul. Jadi begitu. Asal mulanya begitu. Jadi 50M ditambah 28,5% dikali 20M untuk kebutuhan resiko pasar. Tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena tier 1 boleh lebih besar dari 50% dari total modal. Begitu, Ibu? Ya Pak, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu, Bapak? Monggo, Bahkan silakan. Bapak Ibu, selain Bu Osa yang ingin bertanya kepada Pak Denny, nampaknya tidak ada ya Pak. Iya, Pak Yohanes, tidak apakah ada. mau bertanya Pak? Monggo, Sebenarnya silakan. tadi sudah menyalakan mikrofonnya, saya lihat. Oke, silakan Pak Yohanes boleh, Pak Andri boleh, Bapak Ibu yang lain, atau mungkin Iya. sudah mulai mengantuk ini ya, sudah sore ya. Nampaknya sudah ini Pak, terlalu ini. Penuh ya, sudah penuh Iya, ya. seharian full. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan saat ini, mungkin Pak Denny nanti bisa bertanya secara langsung ke Bapak ya Pak ya, melalui WA. Boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, jadi Pak Denny ini terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti untuk hal-hal yang belum dimengerti, begitu ya Pak Denny ya? Ya, siap. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya, karena ini pelatihannya berarti telah selesai ya Pak, kita lanjutkan lagi nanti hari Kamis berarti, sesuai Ya. kesepakatan. Oke ya. Hari Kamis ya, jam 7 ya tadi ya? Ya, jam 7 atau jam 7.30 untuk lebih lanjutnya nanti kami dari tim WIP akan menghubungi Bapak Ibu kembali dan juga di-share di WAG begitu. Untuk hasil pelatihan atau pembahasan kita hari ini juga nanti akan kami share melalui WAG dan juga di DM satu persatu kepada Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi mencatatnya mungkin kurang lengkap tidak perlu khawatir ya. Oke. Baik, satu hal lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup hari ini atau kegiatan kita hari ini. Jadi saya mohon partisipasi dan juga mohon waktunya dari Bapak Ibu. Kami dari PT Wahana Insan Prima, jadi ada kegiatan untuk evaluasi program UKMR atau uji kompetensi manajemen resiko ini, program kami ini gitu. Jadi hasil evaluasi ini tentu akan membantu kami dalam memberikan kegiatan ataupun program yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Mohon izin ya Bapak Ibu, mohon izin juga Pak Denny, saya share link terlebih dahulu. Waktunya mungkin sekitar 5 menit saja, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengakses linknya, kemudian diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan atau penilaian dari Bapak Ibu sendiri, begitu ya. Baik, Bapak Ibu apakah tidak keberatan? Mohon responnya. Kasih jempol. Iya, kasih jempol kalau misalkan tidak keberatan. Mohon izin. Oke, baik. Nampaknya setuju ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin kirim di Zoom meeting melalui chat untuk linknya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Saya juga bantu share di ini ya, di WAG. Oh, di sini. Oke. Ya, jadi saya kirim melalui Zoom meeting, melalui chatnya, dan juga di WAG-nya Bapak Ibu bisa dicek. Waktunya saya minta atau mungkin minta kesediaannya sekitar 5 menit untuk evaluasi ini. Silahkan untuk diakses dan diisi ya Bapak Ibu ya. Sesuai pengalamannya dan juga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan begitu. Baik, nampaknya ini Pak Armendra memberikan komentar di chat, katanya whip top, wih mantap. Pak Yogi ini dapat acungan jempol nih Pak dari Pak Armendra Pak. Terima kasih Pak Armendra, mudah-mudahan kami selalu bisa membantu Bapak Ibu tentunya. Kami berharap yang terbaik dan mudah-mudahan hasil dari pelatihan ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya ya Pak Denny nanti ketika ujian. Betul. Mudah-mudahan ini 100 semua nih Pak Denny. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Betul. Kita berdoa dan berikhtiar sama-sama ya Bapak Ibu. Baik.
Kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai mengisi, boleh nanti diacungkan jempolnya ataupun ada reaction lain, boleh. Oke. Pak Denny juga barangkali mau mengisi, boleh Pak? Oh gitu. Iya. Untuk hari Kamis nanti berarti tryout 3 aja ya Pak ya pembahasannya? Oke, nanti tryout 3 aja. Nanti kalau saya ada yang baru saya tambahkan di situ. Ya, Oh, untuk gitu. tryout 3 itu ada tambahan soal baru Bapak Ibu, tapi belum sempat saya masukkan ke link, nanti kita bahas langsung ya. Ada sekitar 7 atau 8 soal baru. Untuk yang level 2 nanti Bapak Ibu sama-sama kita bahas. Yang jelas Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk nyoba linknya lagi, kemudian belajar lagi. Ini tadi coretan-coretan, catatan-catatan nanti saya share ke WA Group ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu barangkali tadi seperti yang Mbak Devi katakan, ada yang tertinggal mencatat atau tidak lengkap catatannya, nanti Bapak Ibu cek lagi ya. Karena semua di situ ada penjelasan, ada dasar teorinya, termasuk cara memilih jawabannya juga ada di situ. Dan jika Bapak Ibu ingin diskusi juga terbuka di WAG ya Bapak ya? Boleh, silakan. Saling sharing, kemudian boleh, juga. Boleh, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya barangkali mau mendekati ujian, cara ngitungnya lupa, boleh tanya di grup, di WA pribadi juga boleh. Oke. Oke, saya kirim sekarang deh kayaknya deh, sebentar. Baik, Pak. Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu, tadi kita membahas tryout 1 ya, tryout 1. Kemudian, sebentar. Tadi kita bahas, oke, sebentar. Tadi, oke. Ini nampaknya Pak Andri sudah selesai ya, Pak. Oh, sudah ya? Wah, cepat. Terima kasih Pak Andri, Pak Martin. Terima kasih sudah bersedia mengisi Bapak, Ibu. Kemudian 789. Kemudian tryout 1 ya tadi ya Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Tryout 1, kemudian tryout 2. Oke. Oke, saya share di grup Bapak Ibu chapter 789 yang tadi pagi, kemudian tryout 1, kemudian tryout 2. Nah, ini saya sebenarnya mau tambahkan satu lagi soal nanti buat belajar saja ya, buat belajar saja. Jadi buat belajar nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ bukan tryout 3 ya, tryout 3 nanti baru kita bahas di hari Kamis. Ini untuk belajar Bapak Ibu saya tambahkan satu soal lagi. Oke. Namanya soal konsolidasi. Untuk belajar saja, konsolidasi sebentar. Oke. Ini untuk latihan masing-masing ya Pak Denny? Oh, boleh. Ini untuk latihan aja Bapak Ibu ya, sudah ada jawabannya. Oh, sudah ada jawabannya. Pak Armendra bertanya, apakah ada jawabannya? Sudah, Pak. Sudah saya sediakan. Luar biasa, terima kasih Pak Denny. Ya, ini menurut peserta ada banyak yang keluar dari sini, nanti Bapak, maksudnya keluar di ujian ya, maksudnya. Kalau di ujian nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi, itu ada namanya soal konsolidasi, sudah ada jawabannya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa baca, jadi nanti Bapak Ibu semakin banyak latihan soal yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Ya, ini contoh saja ya, saya buka ya. Saya buka supaya Bapak Ibu punya gambaran. Sebentar, saya share screen. Sorry. Ini. Nah, ini ada soal konsolidasi, Bapak Ibu. Ada soal konsolidasi, ini konsolidasi 2. Jumlahnya ada 147, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi, sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya, sudah ada dasar teorinya. Jadi bisa digunakan Bapak Ibu untuk belajar. Tapi sayang sekali saya belum sempat untuk membuat linknya. Karena linknya hanya untuk tryout 1, tryout 2, tryout 3. Dan ini untuk belajar, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sudah ada jawabannya. Nomor 1 sudah ada jawabannya, kemudian ada landasan teorinya. Ini juga begitu.
sudah ada landasan teorinya, begitu juga dengan nomor 3, nomor 4, semua sudah ada. Nomor 5 juga sudah ada. Nomor 6, lini bisnis juga sudah ada. Oke ya. Jadi ini nanti yang Bapak Ibu bisa cek, linknya juga sudah saya bagi di Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar, sudah ada jawabannya. Jadi masih ada satu lagi yang belum kita bahas ya, di tryout 3. Tryout 3 nanti kita bahas di hari Kamis. Ya, nanti sebelum hari Kamis kita akan bagi linknya ya, Mbak Devi ya. Oke, Jadi nanti, baik Pak Denny. jadi sebelum hari Kamis nanti dibagi linknya, Bapak Ibu bisa kerjakan. Nanti hari Kamis tinggal kita bahas sambil kita review. Begitu? Baik Pak Denny. Tadi soal tryout 3 dan juga soal tambahan ya Pak ya? Ya, soal tambahan sudah saya berikan tadi ya. Oke, Jadi yang baik. belum saya bagikan adalah pembahasan untuk tryout 3. Tryout 3 nanti saya bagikan di hari Kamis. Oke, baik Pak Denny, terima kasih. Ya, Bapak Ibu nampaknya ini sudah 5 menit lebih. Saya coba, ini yang sudah tadi mengacungkan jempolnya ada Pak Andri, Pak Martin, kemudian Pak Ginanjar. Kalau untuk Pak Agus, apakah sudah diisi Bapak? Oh, Pak Armendra sudah ya, Pak Agus sudah. Kalau Bu Krisna, Pak Rahmat, atau Bu Osa? Oke, Bu Osa sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Yohanes, kemudian Bu Krisna. Ya, sudah ya. Oke, nampaknya sudah diisi semua Pak Denny untuk linknya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Ya, terima kasih juga Pak Armendra. Katanya terima kasih Pak Denny, top banget katanya, kata Pak Armendra. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita pelajari hari ini tentunya dapat membantu kita untuk memperlancar dan mempermudah ujiannya. Dan juga kami selalu berharap yang terbaik. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan juga sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Denny selaku fasilitator kita. Tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir meluangkan waktunya, padahal ini saatnya weekend untuk liburan, tapi masih latihan begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan kembali, sebelumnya dari Pak Yogi ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau dari saya sih mungkin tidak ada, Pak Denny dan Pak Denny, Bu Devi, cuma mungkin ingin menambahkan saja Bapak Ibu. Kebetulan mungkin Pak Denny kan pengalaman mengajar tentang BSMR ini sudah 7 tahun lebih. Kalau dari PT Wahansa Prima, kita mungkin baru 1 tahun, kurang lebih ada 200 peserta. Namun kami punya sedikit insight, saat ini dari WIB sendiri kelulusannya kurang lebih 98%. Dari 200 itu yang tidak lulus itu hanya 2. Nah, yang kami pelajari dari yang tidak lulus adalah rata-rata mungkin peserta yang pertama bisa jadi terlalu menganggap remeh, jadi persiapannya kurang, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua mungkin kurang banyak latihan soal. Jadi karena Bapak Ibu sudah menerima contoh tryout dan contoh latihan soal, tadi mungkin sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa mengulang berkali-kali sampai skornya 100 ya Pak Denny ya? Iya, seperti itu. Jadi bisa diulang-ulang terus. Kemungkinan besar kalau sudah pernah di tryout atau latihannya 100, insya Allah nanti mungkin di ujiannya sangat lancar sekali Bapak Ibu. Dan terakhir sebagai penutup, saya pernah ada salah satu ini Bapak Ibu peserta waktu dia di awal sekali di PT Wahansa Prima, beliau bayar full di level 1 saat itu. Jadi di pembekalan hari pertama beliau tidak bisa bergabung karena dipanggil owner. Hari kedua ada meeting dengan klien. Pas mau ujian, pas hari pembekalan tambahan yang hanya 2 jam juga, beliau tidak bisa hadir juga. Nah, singkat cerita, pas mau ujian, beliau baru panik pada ini. Waduh, Pak Yogi ini gimana? Saya baru sempat baca-baca materi sama pembekalan dan sebagainya. Waktu itu kita kasih, saya juga diskus dengan Pak Filipus Denny, pesan terakhir, kita minta santai dan banyak berdoa, Pak Denny, seperti itu. Banyak berdoa, minta doa juga sama orang tersayang. Dan alhamdulillah lulus Pak dengan angka yang pas kali 66 Pak, tapi bila lulus level 1. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu yang hadir semua dan memaksimalkan di hari pertama, hari kedua, nanti kita akan tambah lagi dan ditambah dengan banyak latihan dan berdoa. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa lewat di ujian level 2. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi di next level. Mungkin itu saja Devi dari saya. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di pembekalan tambahan hari Kamis malam ya. Baik, terima kasih Pak Yogi. Berarti Bapak Ibu intinya adalah kekuatan dari doa dan ikhtiar begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan lagi,
Mungkin untuk hari ini terkait dengan pembekalan uji kompetensi manajemen risiko level 2 dicukupkan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami, tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu semangat terus untuk belajar dan sampai bertemu lagi di kelas tambahan pada hari Kamis, yang nanti informasi lebih lanjutnya akan kami sampaikan melalui WAG dan juga di DM kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya selaku moderator, Ningdepi Supriyadi, mohon pamit undur diri Bapak Ibu. Selamat beristirahat karena telah belajar seharian ini.